sekian testimoni dari komunitas trader GK Invest. Salam profit selalu. Kita makin yakin bahwa trading itu adalah suatu bisnis yang menjanjikan, suatu bisnis yang menguntungkan, dan bohong besar kalau trading itu hanya merugikan saja. Banyak sekali bukti-bukti dari komunitas-komunitas trader GK Invest sudah menikmati hasilnya dengan mengikuti edukasi secara rutin yang diselenggarakan oleh GK Invest. Salam profit dan jaga kesehatan selalu. Semoga semuanya dalam lindungan Tuhan. Amin amin ya robbal alamin. Halo Sobat Trader, saya Anggi Marcella dari GK Invest ingin mengundang Anda untuk mengikuti webinar kami setiap Selasa dan Kamis. Tema kami adalah menciptakan cara trading sendiri, baik robotik maupun manual. Silakan hubungin nomor official kami ya, kami tunggu. Educational, safe, trading easy, profit. Selamat siang semuanya. Jumpa lagi dengan saya Yoyo Caturutomo untuk rutin di acara edukasi tiap Kamis siang ya. Tema kali ini adalah untuk mendeteksi tren dan momentum, dan juga seperti biasa kita ada materi tambahan algo trading. Kelas ini kelas pemula ya, kebetulan untuk dasar-dasarnya saja. Untuk lebih jelasnya nanti lebih detail lagi bisa juga hubungi official teman-teman trader semuanya untuk mendapatkan privat edukasi. Hari ini Kamis 18 Desember 2021, diskusi online ini akan tetap dengan ID meeting yang sama dan password yang sama di setiap hari Kamisnya. Dan kebetulan hari Selasanya kita sudah off-kan untuk kita fokus pada privatnya ya. Nanti juga rekamannya akan kita upload di akun YouTube ya, channel YouTube youpro.com. Deteksi tren dan momentum. Ini dengan tujuan bahwa teman-teman mungkin sering kita edukasi atau belajar bagaimana sih arah market itu ke depannya seperti apa, kira-kira naik apa turun pada pair-pair tertentu. Dan kebanyakan trader lupa bahwa seberapa kuat sebenarnya arah tren itu. Jadi tidak hanya sekedar kita mengetahui ini akan naik atau turun, tapi seberapa kuat sinyal naiknya dan seberapa kuat sinyal untuk turunnya. Dan pada titik-titik mana kita untuk bisa transaksi dengan eksekusi yang benar dengan mempertimbangkan money management untuk menjadikan transaksi kita itu beresiko kecil tapi punya peluang keuntungan yang lebih besar. Ya, selamat datang untuk berbagai peserta yang ada dari luar kota. Ini ada dari Kediri, ada dari Banyuwangi ya Pak Ramadan, ada dari Kediri Pak Nanda Bima ya. Ada juga beberapa nama-nama baru yang mungkin baru saya kenal ya, mungkin bisa privat saja untuk mengenalkan diri, nama, kota, dan pengundangnya siapa. Ada Pak Abrita, Sigit Marvianto juga ya, Pak Ahmad Rianto ini ya, member lama. Salam kenal. Jumpa kembali nih Pak Ahmad. Jangan-jangan ada di jalan lagi nih Pak Ahmad. Ini ada di rumah nih Pak. Ya? Siang, Pak. Oh di rumah, biasanya melalang buana ini. Lagi cuti istirahat dulu. Oke, istirahat Pak, sambil belajar. Oke, terima kasih Pak Ahmad telah setia mengikuti edukasi kami. Juga ada Pak Ade di Solo, Pak DH SBY. Nah ini ada mungkin saudaranya Pak SBY ini ya. Nah ini silakan untuk japri privat ya. Teman-teman sekarang mungkin saya lebih sering tanya ya, siapa ini namanya siapa. Saya nggak ingin member di sini namanya tidak jelas ya, karena ada beberapa waktu yang lalu ada member yang kurang bertanggung jawab dan share beberapa yang nggak jelas gitu ya. Oke, terima kasih semuanya telah bergabung. Satria Marbun juga jumpa kembali dengan saya. Kita akan mulai pada slide pertama. Bentar saya share dulu. Nah ini suara saya tentunya sudah jelas ya. Sudah ada yang jawab pertanyaan saya, berarti sudah jelas. Deteksi tren dan momentum.
sebenarnya perlu saya ingatkan lagi bahwa teman-teman yang mempunyai akun trading di GK Invest ya, dengan minimal deposit 25 juta itu kita sudah fasilitasi secara lengkap, baik ada trading tool maupun fasilitas-fasilitas lain ya. Trading tool GK Invest itu antara lain adalah trading sentral, di mana setiap hari juga kita share juga daily bulletin ya. Daily bulletin itu juga kita bisa memberikan beberapa sinyal-sinyal, tren-tren, termasuk juga fundamentalnya. Bagaimana info-info terbaru dari pelosok dunia yang mempengaruhi beberapa mata uang tertentu. Dan juga trading sentral itu juga setiap saat itu bisa upgrade untuk memberikan sinyal-sinyalnya ya, baik dari indeks, forex maupun komoditi, di mana ada yang per 30 menit, ada per 1 jam, ada yang daily ya dan weekly. Nah, di sana teman-teman yang mempunyai fasilitas itu bisa dioptimalkan karena juga ada juga auto chartis ya. Nah, di dalam auto chartis itu di situ jelas tidak hanya tren yang disampaikan, tidak hanya arah atau kecenderungan harga market yang disampaikan di sana, tetapi juga seberapa kuat sinyal itu memberikan kekuatan pergerakan tersebut. Salah satunya di sana ada beberapa balok-balok biru ya. Kalau misalnya balok-balok birunya itu 6 gitu sangat kuat sekali sinyal untuk memberikan kecenderungan harganya, pergerakannya. Dan ada MT5 booster. Nah, MT5 booster itu yang paling juga sering dipakai ada namanya pivot ya. Ada indikator pivot namanya. Indikator pivot itu adalah mungkin salah satu, bahkan mungkin yang saya ketahui jarang sekali bahwa indikator itu tidak terpengaruh oleh pergerakan harian pada saat itu. Kalau indikator-indikator lain seperti moving average, seperti RSI, seperti stokastik, seperti juga lainnya, itu ketika harga bergerak sekian waktu, dia juga bergerak, berubah-ubah. Tapi kalau kita sudah setting untuk indikator pivot, satu hari titik pivotnya di sekian, ya itu akan satu hari itu berlaku sekian, itu fix ya. Dan juga ada resisten 1 berapa, resisten 2 berapa, resisten 3 berapa, jelas terpapar di sana. Dan itu ada fasilitasnya di MT5 Booster, sangat manfaat sekali. Mungkin nanti akan sekilas bagaimana cara menggunakan itu. Oke, saya akan kasih contoh aja, ini hanya sebuah contoh ya, karena untuk mendeteksi tren dan momentum itu sangat banyak sekali indikatornya. Ada satu kunci pokok pada penggunaan deteksi tren itu adalah kalau kita memakai indikator, kan ada dua ya, analisis teknikal itu dengan memakai indikator dan tanpa memakai indikator. Kalau tanpa memakai indikator itu namanya naked trading ya, bisa dengan action price, ada candlestick dan juga pola pattern, chart pattern ya, sorry. Nah, di situ kalau kita mendeteksi dengan memakai indikator, kita memilih tren yang berkategori indikator yang berkategori tren. Indikator berkategori tren itu salah satunya ya, bukan salah satunya nih. Ini saya sampaikan aja di sini. Misalkan di sini ada MetaTrader nih, MetaTrader ini ada indikator gitu ya. Di sini kan sudah ada terkategorikan tren di situ ya. Ada adaptive ya, moving average, moving average directional movement index, average directional movement index Wilder, Bollinger Band, double exponential moving average, envelopes. Nah, itu yang paling tren adalah moving average dan parabolic SAR ya. Nah, Ichimoku itu juga sangat unik sekali, dia mendeteksi tren karena satu-satunya mungkin Ichimoku Kinko Hyo itu dia punya garis-garis sinyal yang sudah ada di depan chart. Jadi kalau mungkin belum indikator-indikator lain itu melekat pada cacat pada harga terbaru saat itu yang terakhir keluar chartnya, indikasinya. Tapi kalau Ichimoku itu di depan itu sudah punya proyeksinya. Nah, ini tentunya tidak hanya yang sudah terlihat di sini saja, banyak sekali indikator custom yang juga menggambarkan bagaimana tren itu cenderung bergerak ya.
harga itu cenderung bergerak atau tren. Dan kemudian untuk memberikan sinyal momentum itu bahasa mudahnya itu adalah kekuatan. Jadi seberapa kuat sih, misalkan kalau ada sinyalnya itu misalkan naik, seberapa kuat kenaikan itu bisa dideteksi dengan oskilator ya sebenarnya ya. Di dalam oskilator itu ada Bear power, bull power, average true range, ada juga MACD yang paling tren juga ada namanya MACD, moving average convergent divergent. Nah, juga ada indikator momentum itu sendiri ada. Relative strength index, relative vigor index, dan stokastik. Di situ bagaimana cara penggunaannya? Tentunya kadang itu Pak yang tren itu menyatakan indikatornya naik. Misalkan RSI sedang menembus, candle-nya sudah ditembus pada RSI yang bagian atas, berarti dia akan bullish. Ketika bullish loh kok di oskilatornya mengatakan itu bearish. Apa yang harus kita lakukan ya? Tentunya itu mempunyai weak sinyal ya, weak sinyal, sinyal yang kurang bagus atau sinyal yang buruk. Sebenarnya mana yang harus diikuti? Ya daripada Anda bingung nggak usah eksekusi saja, ditunggu sampai dua-duanya itu confirm bahwa arahnya satu arah ke atas ataupun satu arah ke bawah. Prakteknya seperti apa? Ini kita coba aja di RSI ya, indikator inset indikator RSI. Kita buat yang default saja ya. Jadi defaultnya itu level 80 dan 20. Nah, bacanya bagaimana kalau RSI ini kalau menyentuh 20, kalau mungkin kok nggak kesentuh-kesentuh ya 20 atau mungkin 20 ini sering kesentuh tapi kalau kita ikutin sering error. Ya, kita bisa coba ini bisa geser ya. Tidak harus 80 20. Caranya edit bagaimana? Klik kanan, di situ ada indikator list. Ya, ada indikator list, terus di sini ada kita klik relative strength index atau RSI properties. Nah, di dalam properties itu kita bisa edit ini. Kalau misalkan totalnya harus 100 ya, kalau misalkan kita ubah 10 ya berarti yang bawahnya adalah 90. Terus kalau misalkan yang bawahnya itu yang atas 30 berarti yang bawah juga harus 70. Totalnya 100 ya. Oke, selamat datang Pak Sigit Marvianto dari Bekasi. Bisa juga mungkin pengundangnya dari Telegram ya Pak Abrita. Oke, selamat bergabung. Nah, saya lanjut ya. Misalkan levelnya ini 20 dan 80 ya. Oke, kita buat seberapa kuat sih ketika kalau kita berpatokan pada momentum saja. Pada saat 20 ini menyentuh, nah misalkan sudah mendekati seperti ini, nah kita tarik garis ke atas ini. Ketika kita B menyentuh 20, nah ini kita sempat terseret sekitar 88 poin. Sehingga kita harus memang punya spare untuk stop loss. Nah, ternyata naiknya luar biasa. Kenaikan maksimal kan ada di 2074 poin. Kemudian dia turun ke sini. Nah, ini dari satu indikasi. Ketika ini naik ke sana, otomatis kan di sini sudah ada 80 hampir tersentuh. Jadi bisa saja kita buy di sini dan ketika sudah ada overbought. Nah, di sini momentum itu selalu menyertakan yang namanya overbought, oversold. Overbought itu sudah pada titik jenuh penjualan atau sudah harga di atas ya, jenuh di atas ya. Sudah banyak sekali penjual-penjual yang mulai titik jenuh psikologisnya di sana. Di sini terlihat di titik 80-nya di sini. Jadi ketika kita buy di sini saat oversold, nah ketika naik ke sana ini sudah overbought, bisa di close di sana. Kita sudah untung 892 poin. Nah, terus kemudian ini terlihat nih menyentuh lagi nih di sini ya. Tentunya indikator apapun yang ada di dunia trader ini tidak ada satupun indikator yang bisa memberikan sinyal 100% benar.
Jadi nanti kita coba lihat salahnya ada berapa salah dan lain sebagainya, itu bisa terlihat di jurnal trading kita. Kita harus selalu evaluasi dan menghitung probabilitasnya. Di sini kita lihat di titik ini kita sell ya, sudah menyentuh 80 kita sell. Dan ini ada sekitar 200 poin. Nah, ada pertanyaan misalkan nih, yang satunya tadi sampai 800 poin atau 900 poin. Yang di sini ketika sell kok cuma 200 poin. Terus ada lagi yang nanti yang di sini. Di sini buy lagi, ini hanya sekitar 250 poin. Nah, kira-kira nih target poin berapa yang ideal untuk metode seperti ini, Pak? Ini kebetulan di time frame-nya H1 ya. Semakin time frame-nya rendah, semakin target-targetnya itu rendah juga. Semakin tinggi, maka targetnya juga semakin jauh ring-nya. Tentunya harus diimbangi, kita bermain di time frame besar juga harus diimbangi permodalan yang cukup besar. Nah, pertanyaan tadi, berapa target ideal yang bisa di set ya? Nah, kita nggak usah terlalu bingung, karena ada fasilitas yang namanya trailing. Fasilitas trailing itu ada di MetaTrader, tentunya yang ada di laptop ya. Ini ya, toolbox begitu ya. Terus misalkan kita eksekusi buy. Buy seperti ini. Oke, kita coba 0,1 buy. Nah, kalau kita sudah eksekusi seperti ini, kita bisa klik kanan, trailing stop 50. Kalau kita sudah set 50 di situ, artinya kita ketika harga itu untung atau mencapai 50 pip di atas BEP, di atas harga itu, maka stop loss-nya bisa bergeser pada saat titik kita eksekusi atau BEP. Misalnya stop loss-nya misalkan nih ya, di sini kita pasang stop loss, kalau buy di sini berarti di sini harganya berapa ini? Nah, kita lihat, misalkan kita pasang stop loss-nya di support pertama ini ya, ini pivot ya, di 1,2061. Misalkan pada awal posisi kita stop loss-nya di 22061. Nah, di sini teman-teman, kita buy di sini, stop loss-nya di sini. Targetnya di mana? Kalau misalkan awal-awal trailing kita belum jalan, kita bisa targetin di resisten pertama di sini. Mendekati saja ya, mungkin jangan pas di resisten pertama ya, 20800. Kita klik kanan, modify, target point-nya 20800. Nah, kita sudah punya posisi seperti ini. Ini namanya trading plan kita ya. Ketika kita eksekusi di sini, targetnya di sini, dan stop loss-nya di sini. Ini target point-nya 385, stop loss-nya 365. Minim paling buruk itu TP dan SL itu 1:1. Paling baik ya 1 banding tak terhingga ya. Bagaimana kita bisa membuat trading kita limited risk, unlimited gain. Kalau ini salah, maka loss-nya sampai di sini 300 poin tadi. Tapi kalau misalkan benar, kita profitnya 380 ini ya. Nah, ketika ada yang berbeda-beda, sinyal yang tadi itu ada yang 800, ada yang 200, ada yang 250. Bagaimana kita biar aman dan ketika balik lagi nggak minus. Nah, ketika kita profit, ini misalkan 100 pip, 100 poin begitu. Di sini kan sudah profit nih. Nah, kalau kita sudah klik kanan trailing 50-nya tercentang ya seperti ini. Nah, ini tercentangnya 50, artinya ketika harga ini mencapai 50 pips di atasnya, maka SL ini akan berubah atau bergeser sendiri menuju ke 50 pips dari harga tertinggi. Artinya trailing 50 itu ya bacanya adalah
50 pips atau 50 poin dari harga keuntungan tertinggi. Misalkan kondisi buy ini sekarang harga keuntungan tertingginya ada di 200 poin, maka keuntungan yang telah terkunci oleh kita itu sebesar 150 poin. Jadi 200 jika sudah harga mencapai maksimal 200, begini, harga akan terkunci 150. Artinya SL-nya ini dia akan bergerak naik ke atas sebesar 150 poin dari harga buy. Ya, sekali lagi dari harga buy. Itu fungsinya trading. Jadi kalau misalkan kok targetnya nanti berbeda-beda ketika belum mencapai target, balik lagi minus, akhirnya rugi. Cara ini yang lebih juga sering dipakai untuk mengamankan profit, blocking profit. Nah, ketika ini pakai laptop ya, kalau misalkan Anda mau nggak pakai laptop, mungkin nggak punya laptop ya, nggak usah pakai ini pun bisa ya. Jadi tapi dengan cara manual. Kalau misalkan pakai handphone, ya tinggal dimodify aja secara manual. Misalkan kalau sudah mencapai 100 ya SL-nya ini kita geser, kita modify, kita modifikasi, klik gitu, digeser di atasnya buy kalau itu buy ya. Kalau sell ya berarti di bawahnya sell. Seberapa idealnya bisa dilihat pullback sebelumnya. Dari sini ada pertanyaan. Ini hanya untuk sekedar kita mengetahui cara transaksi dengan momentum. Yang kebetulan ini saya contohkan dengan RSI. Nah, momentum-momentum yang lain juga banyak. Nah, ini kita belum menyinggung tentang deteksi trennya. Kalau kita sudah deteksi momentum, kita juga harus deteksi tren. Dua-duanya itu kita kolaborasi aja. Jadi, kalau dirasa tidak cukup dengan satu indikator, kita bisa dua indikator. Satu indikator untuk tren, satu indikator untuk momentumnya, ya, kekuatan price-nya. Kalau misalkan dua indikator itu berlawanan arah, ya kita tunggu aja sampai searah. Ini saya kasih satu contoh lagi untuk misalkan dengan indikator tren kita pakai dengan parabolic chart. Nah, di dalam parabolic chart kita besarin ya. Cara bacanya kan sering sudah saya sampaikan ketika, nah seperti ini. Ini ada candle di sini, ya candle di sini ini kita sudah menyentuh melewati titik besar yang ada di atasnya, maka ini ada sinyal buy. Ketika di sini mencapai sinyal buy, kita lihat dulu di RSI-nya, ini masih di bawahnya 50 misalkan ya, di bawahnya 50, oke, tidak menjadi masalah karena momentum kekuatannya anggap saja kalau nilainya itu 1 sampai 10 begitu kekuatannya ini sudah mempunyai kekuatan di atas 6 atau 7 lah sekitarnya seperti itu. Ya, kalau misalkan ini ternyata RSI-nya sudah di atas 70 misalnya, kan sebentar lagi 80 dia akan menyatakan momentumnya overbought atau dia akan reversal turun ke bawah. Sedangkan yang di atas ini trennya adalah naik, ya otomatis nggak usah eksekusi karena dia naiknya akan sedikit atau bahkan akan berbalik dan kita false signal ya, sinyal yang salah atau noise signal. Nah, dari sini sudah jelas ini kolaborasi antara tren dan momentum dengan sebuah indikator. Kalau ada pertanyaan bisa chat ya. Cara trailingnya sudah ini dimodifikasi ya, SL-nya dimodify gitu, kita tarik ke atas jika sudah mencapai profit tertentu. Nah, di slide saya sudah saya siapkan untuk mengenal tren dan support resisten. Apa itu sebenarnya support resisten ya? Support resisten itu
ada banyak asumsi atau pengertian ya sebenarnya. Kalau saya sih lebih simpelnya support resisten itu adalah di mana titik harga itu pernah memantul atau sejarah di mana harga itu pernah memantul di titik itu. Dan support resisten itu adalah sebuah titik-titik psikologis market juga di mana market pada titik itu biasanya sering menunggu ya, menunggu artinya ini nanti bisa tembus atau mantul ya. Nah, kalau sudah confirm nembus dia akan rally, kalau mantul ya berarti dia akan pullback harganya. Itu support resistannya. Nah, di titik-titik itu mungkin kalau teman-teman banyak sekali referensi justru akan membingungkan. Ada indikator A di mana menyatakan supportnya di sana, indikator B supportnya di sini. Dan beberapa indikator lain punya support resisten yang bahkan nggak jelas gitu. Hanya sekedar mengetahui arah trennya saja, tapi support resistennya nggak bisa ditentukan secara tepat. Ada Pak Ade dari Solo, ada pertanyaan ini. Mau tanya Pak, kalau untuk parameter momentum, settingnya berbeda dari default apakah bisa dikatakan bagus atau tidak Pak? Defaultnya itu sudah cukup bagus ya sebenarnya untuk defaultnya momentum. Cuman beginilah, kadang kita melihat beberapa waktu ini, kita harus juga memberikan wacana bahwa probabilitas ya. Jadi tidak hanya teori yang bisa kita tangkap, tetapi probabilitas dari indikator yang menyatakan momentum itu tadi ya, itu kita setting misalnya ini sekarang kan kita setting 80-20 nih contohnya. Kita bisa tarik kok. Ini ya yang di sini ada shift end of the chart from right border yang di atas ini ya. Ini kita off-kan dulu, biar kita bisa geser ke kiri dan dia tidak akan balik ke kanan. RSI di sini. Kita lihat aja. Kita lihat yang menyentuh 20 cuma dari satu halaman ini satu di sini. Ini menyatakan buy, tapi ya buy-nya kurang-kurang begitu menggigit gitu ya. Tapi kalau kita lihat memang ketika momentumnya di sini oversold di sini, ini kita lihat trennya memang belum kena di situ. Dan ketika trennya sudah mengena, melintasi parabolic besar ini, momentumnya sudah melemah. Bukan berarti tidak ada ini ya Pak Ade. Ini melemah di sini karena di bawah masih di bawah 50. Kalau sudah di atas 50 sudah beda lagi. Yang baik yang mana? Ketika ini menyentuh seperti ini, yang ini mencapai level 20. Nah, pertanyaannya tadi, kira-kira defaultnya bagus atau enggak? Settingannya bagaimana? Kita lihat ini satu, benar enggak menurut Anda atau menurut kita ini dengan hanya seperti ini puas enggak kita? Kalau ini wah kurang bagus. Dari sekian halaman satu tok ini pun kurang bagus. Kita tarik lagi ke sini. Yang nyentuh mana? Ya ini yang menyentuh. Misalkan ini kita jurnal aja. Ini yang kedua, sell ke sini. Dapat 280 pips, lumayan. Yang tadi dapat berapa? 200 pips misalkan. Ke sini nyentuh lagi, ke sini ke bawah. Kita punya data 20, 10, saya rasa dalam waktu kejadian terakhir cukup untuk membuat probabilitas itu layak atau tidak untuk kita pakai setting itu. Kalau nggak layak ya kita edit lagi. Ini saya itu mau scalping, mau sering transaksi. Kalau nunggu momentum seperti ini bahkan satu layar ini aja nggak ada nyentuh, ini nyentuhnya satu nih misalnya. Ya, teman-teman bisa edit. Ini jangan 20-80, misalkan 30-80. Biar kita nggak telat ketinggalan momentum nih. 30-70 ya, totalnya harus 100. Nah, ini kan lebih cepat tersentuh nih. Yang ini kesentuh. Nah, ini pas momentumnya yang tepat seperti ini ya. Ini
menyentuh ke atas dan ini juga sedang di bawah seperti ini. Ya. Ini 130 sampai ke sini bisa 400 ya. Bisa 400 ini saya kecilin ya. Yang di bawah sini ini ada juga ini ya. Nah, tetapi trennya di atas belum mencapai. Nah, ini juga bagus, teman-teman. Yang ini masih di bawah, barusan dia menyelam ke atas dan ini ke sana. Kalau misalkan dari kita settingnya 70-30 ini kok sering pendek-pendek dan dia langsung reversal ke bawah ya, meluncur ke bawah. Atau langsung berbalik arah begitu. Ya berarti kita jangan pakai 70-30. Karena setiap periode itu berbeda-beda yang kita rasakan, yang kita alami. Nah ini kalau saya kecilin semua seperti ini lebih cenderung untuk melampaui 70-30. Misalkan setting yang berbeda, 25-75 bagaimana? Boleh aja. Nah seperti ini. Nah ini kayaknya lebih ideal nih, nggak terlalu sering juga nggak terlalu jarang ya, seperti itu. Oke Pak Ade, oke siap, terima kasih. Jadi tetap teori apapun sebenarnya tidak bisa diperdebatkan. Yang bisa kita analisis adalah data dan faktanya bagaimana ketika kita terjadi beberapa waktu belakangan ini, kita hitung probabilitasnya gimana cara menghitung, kita jurnal aja di setiap kita transaksi. Kalau di dalam sistem robotik sangat gampang sekali untuk menghitung probabilitas, jangankan hanya sekitar 10-20 transaksi ya. Mungkin ribuan transaksi dalam waktu 2 tahun pun bisa terselesaikan dengan cara robotik hanya beberapa menit saja. Nah, yang berminat bisa lihat-lihat di akun channel YouTube yobro.com. Di sana banyak sekali sudah saya sampaikan tentang materi Agu Trading ya. Oke, yang contoh untuk para belajar dan RSI sudah saya sampaikan. Yang berikut ini adalah 3 cara sederhana menentukan tren ya. Satu, ini contoh lain nih. Tadi saya mencontohkan dengan parabolic chart, sekarang dengan menggunakan moving average. Satu, menggunakan moving average, salah satu technical indikator yang paling umum digunakan untuk menentukan arah tren suatu harga adalah moving average atau yang disebut MA. Bahkan banyak orang bilang bahwa induk dari segala indikator itu selalu menggunakan moving average ya. Moving itu pergerakan, average rata-rata. Dari beberapa candle sebelumnya di rata-rata menjadi arah garis-garis pergerakan itu. Jadi tentunya moving average bagi pemula maupun expert masih terus dipakai ya. Nah, bisa menggunakan 2 MA, 3 MA, bahkan 1 MA pun nggak masalah ya. Ini mendeteksi tren, semakin indikasi Anda semakin akurat probabilitasnya, dihitung jurnalnya bagaimana. Saya juga sudah pernah sampaikan bagaimana materi 2 MA cross ya. Di sana saya juga sudah siapkan beberapa softwarenya untuk mendeteksi probabilitas yang baik. Bisa baca-baca di step.center atau di channel yobro.com itu ya. MA periode pendek memotong MA periode panjang dari bawah ke atas, tren berbalik menjadi bullish atau uptrend. Perpotongan antara MA biasanya disebut golden cross. Terus kemudian MA periode pendek berada di atas MA periode panjang, trennya bullish. Ketika MA periode panjang memotong MA periode pendek dari atas ke bawah, tren berbalik menjadi bearish atau downtrend. Perpotongan dead cross. Kemudian MA periode pendek berada di bawah MA periode panjang di bawah MA periode panjang, maka itu dapat dikatakan trennya bearish. Nah, terus multiple custom moving average. Nah, ini mungkin terlalu ribet ya, nggak perlu banyak-banyak juga nggak apa-apa, ini untuk wawasan aja ya. Ada exponential moving average 9, 10, 12, 11, 12.
metode eksponensial. Biasanya dikumpulin kayak gini, kayak pita gitu. Terus bergandengan dengan SMA, kolaborasi dengan SMA 24 ya. Dengan metodenya simple, apply to-nya open. Yang satunya apply to close. Nah, cara bacanya hampir sama semuanya. Kalau jika ada cross dari bawah ke atas dia by di sini, dari atas ke bawah dia sell di sini. Apakah selalu benar? Tidak. Bagaimana tepatnya dihitung ketika beberapa transaksi ke belakang ini probabilitasnya bagaimana? Karena semua sistem itu punya siklusnya. Di kala waktu moving average cross seperti ini punya siklus yang baik dan mempunyai probabilitas untuk keuntungan yang besar. Tapi di kala waktu juga bisa membuat banyak kesalahan, sehingga kita harus fleksibel di situ. Dan juga ketika sebuah indikator sinyal itu benar, ketika transaksi kita benar, kita juga harus memanfaatkan, menampung profit itu sebesar-besarnya dengan cara tadi selalu stop loss-nya dipasang, dan kemudian ketika mencapai trailing stop-nya, maka bisa TP-nya dilepas. Nggak perlu pakai TP, tapi dengan trailing stop. Sehingga kita bisa mendapatkan kesempatan keuntungan yang tak terbatas. Yang kedua, menggunakan support dan resisten. Support, nah ini kalau secara textbooknya seperti ini support itu. Support adalah area harga tertentu yang menahan pergerakan harga market. Kenapa harus tahan? Karena di situ ada titik psikologis market. Sejarahnya sebelumnya di titik itu banyak sekali trader yang baik penjual dan pembeli ada di titik psikologis itu. Menang yang mana, atau dalam artian lebih dominan mana antara penjual dan pembeli. Disitulah titik-titik yang akan menentukan arah selanjutnya. Sehingga harga sulit bergerak lebih rendah. Saat menyentuh area support, harga cenderung memantul ke atas. Jika area support tembus breakdown, maka harga akan turun ke bawah sampai menentukan support baru. Kalau di pivot supportnya baik sampai 3 ya. Ada juga resistennya juga 3 di MT5 boosternya GK Invest. Resisten adalah area tertentu yang menahan pergerakan harga market sehingga harga sulit bergerak lebih tinggi. Saat menyentuh area resisten, harga cenderung memantul ke bawah. Jika area resisten tembus breakout, maka harga akan mencari resisten berikutnya. Gambarannya seperti ini. Area yang di atas namanya resisten. Tentunya di atas harga running ya. Nah yang di bawah apa? Di bawah harga running. Itu support-supportnya. Nah di situ kalau kita perhatikan kan ada sejarah harga memantul. Sebenarnya simpelnya kan seperti itu. Jadi pernah pada titik itu harga berbalik gitu. Support resisten itu. Kalau di situ tidak ditemui ya nanti digeret, lihat ke kiri terus pasti ada itu. Support dan resisten. Support dan resisten biasanya menggunakan chart dengan time frame daily. Untuk menentukan support dan resisten lebih mudah dengan menggunakan chart grafik. Karena yang kita butuhkan hanya harga close-nya saja. Berdasarkan karakternya, support dan resisten dibagi menjadi strong support atau strong resisten, yaitu batas tahanan support atau resisten yang biasanya sulit ditembus oleh harga, kecuali dengan data atau news fundamental sentimen tertentu. Yang berikutnya adalah medium support atau medium resisten, yaitu batas tahanan support dan resisten yang biasanya dengan mudah ditembus oleh harga. Nah ini yang kita maksud tadi, tidak hanya trennya diketahui atau ketika menembus atau memantul itu akan kita sudah pastikan ini akan harganya ke atas atau ke bawah, tapi kekuatannya ini kita harus juga pantau atau deteksi. Di situ terpaparkan bahwa ada strong, ada medium, support maupun resistennya. Demikian juga arah pergerakan itu juga ada kekuatannya dengan cara momentum, mendeteksi momentumnya tadi. Dan selain kita menggunakan indikator atau menggunakan support resisten berdasarkan indikator, kita juga bisa mendeteksi tren itu dengan trend line atau tanpa indikator. Dengan menggaris-garis antara puncak tertinggi sebelumnya dengan puncak tertinggi sesudahnya, ataupun lembah terendah sebelumnya dan lembah terendah sesudahnya.
di garis, bagaimana garis itu akan membentuk sebuah garis trend, garis kecenderungan harga market. Trendline sendiri adalah sebuah tool gambar yang terdapat pada platform trading Anda untuk menentukan uptrend dan dibuat dengan menghubungkan setidaknya 2 titik support batas bawah dan menentukan downtrend dibuat dengan menghubungkan setidaknya 2 buah titik resisten atau batas atas. Persis ini minggu lalu kita sudah sampaikan untuk trendline ini, bisa dilihat di rekamannya ya. Kalau nggak ada ya nanti bisa hubungi official ya untuk privat. Contoh menentukan uptrend dengan menggunakan sebuah trendline. Oke, ini yang dimaksud lembah terendah terakhir dengan lembah terendah sebelumnya. Ini contoh menentukan uptrend dengan menggunakan sebuah trendline. Lembah-lembah di garis, nanti ketemu. Cara bacanya biasanya lembah pertama, lembah kedua, lembah ketiga mantul. Ini lembah ketiga mantul. Misalkan ini kan sudah dites ketiga ini. Tes keempat, tes kelima biasanya sudah melemah, ketika break ke bawah tunggu. Dia akan mulai kayak gini ya. Break ke bawah. Kalau dia belum membentuk pola baru ya dia belum bisa disertakan confirm reversal atau confirm harga pembalikan arah trennya. Nah, ini ternyata balik juga ke atas ya. Kalau sudah break dan membentuk tren baru dengan garis yang jelas, baru itu bisa dikatakan strong bearish ya. Kalau sudah menyentuh garis trendline ini. Nah, ini kalau garis contoh garis downtrend dengan menggunakan support trendline ya. Puncak pertama, puncak kedua, puncak ketiga dia mantul. Nah, ini sudah tes bonusnya ini ya. Yang ketiga, keempat, kelima ini udah bonusnya. Nah, ini break apakah dia akan bergerak langsung terus ke atas? Lihat dulu bentuknya dulu, jangan langsung tergesa-gesa kita buy di titik-titik itu. Oke, cara menentukan sideway menggunakan support dan resisten. Ya, kalau misalkan ini hampir mirip ya, tidak harus sama persis ya, titik-titik puncak-puncaknya seperti ini. Ini titik bawah-bawahnya ada yang berdekatan seperti ini digariskan, di atas digariskan yaitu membentuk garis atas tepi bawah yang mana bisa dikatakan sideway ketika harga dari bawah mantul ke atas, mantul lagi ke bawah dan puncak-puncaknya dan lembah-lembahnya itu hampir mirip harganya di area-area yang tidak jauh. Itu bisa dikatakan sideway. Harganya akan mantul naik dan turun. Berdasarkan market struktur, swing high dan swing low. Apa itu swing high dan swing low? Swing high adalah pergerakan yang mengayun ke atas dan swing low adalah pergerakan yang mengayun ke bawah. Struktur harga market struktur pasti dibentuk oleh swing high dan swing low. Ketika uptrend harga tidak bergerak linear ke atas tetapi mengalami penurunan sementara atau swing low dan kemudian melanjutkan kenaikan atau swing high. Begitupun juga dengan downtrend. Untuk mempermudah pemahaman Anda, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini ada swing high-nya seperti ini. Begitu bawah dia langsung ke puncak yang atas, swing low, langsung turun ke bawah, swing high, swing low. Ya, seperti ini. Terus, oke. Pada saat uptrend, swing high terbentuk disebut higher high. Dan swing low yang terbentuk disebut higher low. Ini harusnya lower low ya, salah ketik ya. Higher high dan lower low. Yang mengindikasikan harga bergerak naik ke atas seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Higher high artinya posisi harga tinggi yang lebih tinggi dari harga tinggi sebelumnya. Dan higher low artinya posisi harga rendah yang lebih tinggi dari harga rendah sebelumnya. Saya tahu pengertiannya memang terdengar rumit jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tetapi memahami higher high dan higher low sendiri tidak rumit. Penjelasan mengenai higher high dan higher low seperti gambar di bawah ini
A, titik B, titik C itu adalah higher high dan D, E, F adalah higher low. Artinya tertinggi dari low sebelumnya, lebih tinggi ya. Higher lebih tinggi dari tertinggi. Higher low lebih tinggi dari yang terendah. Pada saat downtrend swing high yang terbentuk disebut lower high. Dan swing low yang terbentuk disebut lower low. Yang mengindikasikan harga bergerak turun. Seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini. Ini saya tuliskan di sini LH ini adalah lower high. Dan LL ini adalah lower low. Lower high artinya posisi harga tinggi yang lebih rendah dari harga tinggi sebelumnya. Dan lower low artinya posisi harga rendah yang lebih rendah dari harga rendah sebelumnya. Pada saat sideways, baik swing high dan swing low membentuk harga tinggi. Dan harga rendah yang sama yang menggambarkan ketidakpastian pada harga baik seller maupun buyer memiliki kekuatan yang sama. Seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Ada SH ini, ada SL. Swing high, swing high, swing high. Ini gambaran ketika sideways. Saya rasa cukup sekian ya. Pas waktunya 1 jam. Ada pertanyaan silahkan. Rekamannya webinar ini bisa saya upload beberapa waktu ke depan ya. Saya sudah nggak live lagi lah. Mending kita upload setelah webinar selesai. Biar lebih interaktif. Karena sebelum-sebelumnya saya live YouTube, banyak yang lihat di YouTube, nggak join di Zoom ya. Dan bahkan ada yang disalahgunakan di live-nya. Begitu, silahkan ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan ya cukup sekian ya kita akhiri. Bisa komen di akun Instagram ataupun di YouTube kalau ada pertanyaan. Terima kasih Pak Joko, Pak Trisna, Mbak Tasya, Taryati, Pak Satria, Pak Nanda, Bulia, Fajrin, DHB, dan semuanya ya. Ada Pak Ade, Pak Anot Rahmat, Mbak Ayu, ada Pak Abrita, Pak Nanda Bima. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.